Halo Sobat Excel semuanya, kita jumpa lagi di coretan Mr. Kip. Untuk yang ngobrolin Power Query yang ketiga tentang unpivot banyak baris header, kejadian yang sering ditemui adalah satu tabel ke kanan dengan header yang ada beberapa baris. Kadangkala yang di atas ini tahun, nanti ini triwulannya, kuarternya, di sini nama bulannya Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, kita akan mengubah itu supaya bisa kembali menjadi tabel ke bawah yang enak untuk diolah berikutnya. Caranya secara umum adalah langkahnya seperti ini. Nama kolom yang kita ambil dari sumber data yang disediakan oleh Power Query kita jadikan sebagai ID untuk menggabungkan antara data yang sisi header ini. Jadi ini seperti ada dua tabel. Tabel yang pertama itu adalah bagian header yang atas, dan yang bawah ini adalah tabel datanya. Nah, ini keduanya ini, tabel ini butuh satu pengenal untuk bisa saling bertemu, tidak kehilangan nilai. Itu yang kita sebut dengan ID. Kita akan menggunakan nama-nama kolom yang dibuatkan oleh Power Query untuk hal itu. Nah, kita mulai saja. Untuk pokok bahasannya adalah hal-hal seperti ini semuanya. Dan mari kita mulai. Saya buat sheet baru. Sumber data ada di sini. Ini sumber datanya dengan nama file adalah ini. Oke. Gitu. Saya buka saja filenya di satu Excel yang beda. Kemudian ini sumber datanya. Oke. Biasanya Power Query sudah mengambil dari sini. Kemudian stepnya yang tadi saya kopikan ke sana. Itu bisa dibuka-buka nanti selama kita mengerjakan bila perlu. Oke, langkah pertama adalah mengambil data. Mengambil data dari file Excel lain, sumbernya ada di folder itu, nama filenya itu Excel. Maka kita mulai dari menu data atau Power Query. Kalau ada menunya di sana, cari yang get and transform atau apapun bunyinya, ada get data di sini. Itu berarti areanya Power Query. Nah, yang kita butuhkan adalah from table Excel range. Ini untuk kalau kita mengambil tabel yang sudah ada. Tapi kita akan mengambil Excel lain. Maka kita get data from file. Ada workbook. Disuruh milih di mana filenya. Ini filenya di tempatnya tadi. Oke, saya import. Diimport keluarnya file ini, isinya hanya ada satu sheet. Langsung kita pilih saja sheetnya karena hanya ada satu. Ini perlu diolah berikutnya, ditransform. Dan ini adalah datanya, data isi filenya. Kan kita namakan misalnya klik kanan ya, ini klik kanan, rename Q data awal begitu. Sudah. Nah, yang dibutuhkan kita mulai bersihkan kolom yang tidak digunakan. Kolom 1 tidak digunakan. Klik kolom satunya. Bisa remove kolom di sini. Remove. Hilang. Sudah. Ini yang kita butuhkan. Ada dua bagian. 5 baris pertama. Area header. Berarti ini nanti akan kita olah menjadi satu tabel header. Mulai dari baris ke-6 ke bawah itu adalah data. Pengenal masing-masing kedua tabel ini adalah nama-nama kolom yang dibuat Power Query ini ya. Kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, dan seterusnya. Oke. Nah, pertama, supaya kita tidak kehilangan letak data, kadangkala nanti dia akan menjadi acak ini lokasinya, kita butuh satu kolom bantuan di kanan sana atau dimanapun yang menunjukkan nomor baris data. Caranya adalah kita membuat indeks, add column, indeks. Kita mulai saja dari 1. Jadi ini sudah dibuatkan. Nah, ini pengenal kita. Jadi pasti kalau kita butuh apa-apa nanti kita tinggal sort di sini, sudah kembali seperti semula. Sudah. Sekarang
Saya akan mulai membuat yang area headernya dulu 1 sampai 5. Saya akan buat di query baru, tapi yang merujuk ke data awal sumbernya. Caranya klik kanan, data awal, pilih reference. Akan dibuatkan satu query baru, sumber datanya adalah data awal. Persis, gitu ya. Ini persis, ya. Oke. Ini bisa diganti namanya, misalnya jadi klik kanan, rename, queue header, gitu. Nah, karena ini queue header, berarti kita hanya mengambil sisi headernya saja, datanya tidak usah, yaitu 5 baris pertama. Ya, transform, salah, home, keep rows, keep top rows. Oke, kita pilih 5 baris pertama. Oke. Nah, ini dia. Ini isinya adalah header semuanya. Sekarang header ini akan kita putar nih. Kalau ini langsung kita transform transpose, kita nggak punya ID-nya. ID-nya kan tadi ini, nama-nama kolom pivot. Berarti nama-nama kolom pivot harus kita jadikan baris pertama. Oke, caranya ini. Use first as header ini kita pilih yang bawah. Use header as first row, maka nama-nama kolomnya akan turun. Nah, inilah dia ID-nya. Ini akan menghubungkan dengan sisa baris-baris data yang ada di sana. Kalau kita sudah dapat ini, ditranspose. Transpose gitu. Nah, ini adalah ID-nya yang bisa kita ketemukan dengan sisi data nanti. Oke. Di sini kita akan beri nama kolom. Klik kanan, rename. Kita bisa nulis misalnya namanya adalah kolom. Yang dipakai lagi adalah kolom 4. Ini namanya, klik kanan, rename lagi, kelompok tanaman misalnya. Yang ini terlalu lebar, dikecilkan dulu. Yang kolom 5 akan diberi nama, klik kanan, rename, nama tanaman. Oke, kolom 6 di rename lagi, namanya adalah tahun. Oke, kita sudah punya 2 kolom ini tidak dipakai, dibuang saja, diklik satu kolom, kontrol gitu ya. Ya, diklik satu kolom, kontrol, pilih lagi kolom lainnya, baru remove home, remove kolom, remove gitu ya, hilang. Sudah. Sekarang kita sudah punya ini. Nah, ini kan ada yang 0 harus kita isi supaya 2017 misalnya. Ini yang 0 tahu ini bahwa dia itu adalah apel. Yang ini produksi tanaman buah gitu ya. Kita akan isi ke bawah yang kosong-kosong itu. Di blok nih dua-duanya. Seperti yang blok kolom di Excel. Lalu transform, fill, down. Sudah selesai sampai di situ. Indeksnya masih kita biarkan ada. Tapi yang provinsi ini tidak dipakai. Ingat, yang paling terakhir ini pasti yang sudah paling dekat dengan baris data. Kita hilangkan yang 0 gitu. Nah, sudah jadi. Kalau ada error di sini atau apa, kita hilangkan atau kita ganti dengan cara yang sudah ada di ngobrolin PQ2 ya. Tipe data 3 kolom pertama adalah teks. Yang ini adalah desimal, ini ya, decimal number. Nah, ketika kita jadikan desimal seperti ini, bisa jadi muncul error. Bisa kita ganti, misalnya dengan replace values, replace error. Ingat ya, replace values, kita pilih yang klik yang ini, segitiga kecil, kita pilih yang replace error. Dia akan nanya, errornya diganti apa? Kita ganti saja dengan 0 misalnya gitu. Oke, maka dia sudah akan jadi 0. Sudah jadi bagian headernya. Sekarang kita kembali ke data awal. Kita sudah beres. Baris 1 sampai 5 sudah siap di queue header. Kita akan mengolah baris 6 ke bawah. Ini datanya ya. Oke, kita buatkan query baru yang merujuk ke data awal lagi untuk mengolah baris data. Klik kanan, reference, keluar query baru,
persis seperti data awal. Kita ganti namanya, rename. Di sini adalah data. Yang data ini akan kita olah. Pertama kali dihilangkan dulu semua headernya, baris 1 sampai 5 ini. Oke. Home, remove, mau dihilangkan ya. Top row 5 baris itu yang mau dihilangkan. Oke. Nah, ini sekarang sudah mepet ke sana. Nah, nama-nama kolom buatan Power Query akan jadi ID ketemu dengan header ini ya, kolom. Oke. Ya, sekarang kita akan bersihkan dulu. Di sini yang tidak kita pakai adalah yang null dan sumber data. Ya, sudah saya hilangkan nih. Ulang. Saya filter. Yang tidak dipakai adalah null, sumber data. Hilangkan centangnya. Oke. Sudah hilang. Oke ya. Jadi sudah bersih nih. Sekarang kalau sudah, kita akan unpivot. Di sini key-nya, kolom utamanya hanya satu kolom, yaitu punyanya kolom 2 ini. Oke, kolom 2 ini nih. Kita klik kolom 2, transform, unpivot kolom, diklik yang kecil, segitiga ini. Kita pilih other, karena yang akan kita putar adalah kolom selain kolom 2. Gitu. Ini sudah jadi. Ini tadi yang kita kenal dengan ID kolomnya, nama-nama kolomnya, yang di queue header diberi nama kolom. Maka di sini pun kita kasih nama kolom teh. Lihat formula bar kalau tidak muncul ada di view ya, ini formula bar ya. Oke. Ini ada formulanya. Kita akan ganti bagian atribut ini namanya menjadi kolom supaya sama dengan punyanya queue header. Untuk value kita ganti dengan nilai. Sudah. Sekarang kita bereskan dulu data ini. Ini nama kolomnya adalah provinsi. Klik kanan, rename provinsi. Sudah, ini tipenya teks. Gitu. Sini sudah teks, ini nilai. Nilai ya, nilai itu desimal, boleh pakai koma-koma. Begitu jadi desimal, bisa jadi ada error. Yang error akan kita buang. Remove, home, remove. Ini ya, nilainya diklik dulu karena errornya di sana akan dibuang. Home, remove rows, remove error. Dah, semua baris yang error akan hilang. Setelah itu, kita bisa jadi masih menemukan null di sana. Kita mau ganti yang null menjadi angka 0. Nih, transform, replace value. Kali ini kita pilih yang replace values. Lalu yang null harus ditulis null menjadi 0. Ini untuk jaga-jaga supaya yang null jadi 0. Kalau tidak dibutuhkan tidak usah dilakukan, bisa dihapus. Oke, ini sudah jadi. Sekarang data sudah ada, header sudah ada. Kita akan menggabungkan keduanya ini, header dan data menjadi satu lagi ya. Data butuh informasi tambahan tentang kelompok tanaman, nama tanaman, dan tahun berdasarkan kolom. Itu namanya merge. Oke, jadi data ini harus di merge dengan si header. Data mengambil header. Oke, yang harus sama kolom ini. Kolom bernama kolom ini harus sama dengan yang ada di sini. Oke, berdasarkan ini ya kolomnya, kolom ini. Nah, caranya home. Ini datanya diklik karena dia yang mau mengambil home. Kita buat dijadikan di query hasil saja supaya gampang mencerna. Bisa disambungkan di sini tapi nanti malah pada bingung. Kita buat jadi query baru. Caranya home. Data sudah diklik home. Ada combine, merge queries. Klik segitiga kecil, merge queries as new. Dia akan buatkan query baru, nanti muncul pilihan dulu. Oke, Anda mau merge apa? Ini queue data. Berdasarkan kolom apa? Ini, yang nama kolom ini. Mau di merge dengan siapa? Si header. Kita pilih nih, header. Ketemunya dengan siapa? Sama nih. Oke,
Lalu cara pencariannya gimana? Yang di kedua-duanya ada. Itu namanya pakai inner, coy. Jadi only matching rows, nah, gitu ya. Yang nggak ada ya nggak usah. Oke, kan tadi kan pasti ada di dua-duanya. Jadi kita pakai inner, kemudian di oke. Jadilah dia query baru, kita bisa kasih nama. Klik kanan rename, untuk nama query-nya jadi Q hasil akhir. Gitu. Ini sudah jadi di hasil akhirnya. Dan di sini dia isinya. Ini isinya dari Q header bisa kita buka sekarang. Ini ya, header ini bisa kita buka nih. Expand namanya. Klik. Nah, opsi use original ini biasanya dihilangkan supaya tidak menyertakan nama Q header-nya. Nah, yang tidak digunakan nggak usah. Jadi kolom sudah ada itu. Jadi nggak usah. Ini 3 yang dibutuhkan. Dah tampil semuanya. Oke. Sampai di sini sudah aman ini. Tinggal indeks ini yang tidak kita butuhkan. Kita filter. Indeksnya tidak usah. Ya. Indeks tidak usah. Hilangkan centang. Oke. Ini indeks sudah hilang. Lihat hasilnya pasti dia urutannya akan berubah seperti itu, tidak masalah itu. Sudah nih ya. Sekarang ini kolom ini pun sudah tidak dipakai. Kita hanya pakai provinsi dan yang lainnya ya. Tapi urutannya akan kita susun. Urutannya adalah mulai dari provinsi, kita klik, tekan kontrol, terus menerus, baru pilih kolom yang lain secara berurutan. Kelompok tanaman, nama tanaman, tahun, baru nilai. Ini tidak usah kolomnya. Lepaskan kontrolnya, kita akan remove other column. Oke. Remove, ada di home. Remove kolom ini, tapi pilih yang other. Nah, ini sudah urutan. Dan ini sudah siap dibawa kembali ke Excel. Kita keluar ke Excel. Di home, close and load, pilih yang load to. Keluar dia opsinya. Keluar opsi import data. Kalau keluar ini opsi seperti ini, selalu pilih only create connection. Jangan centang. Karena kita tadi membuat banyak query. Lalu di OK. Nah, akan keluar ini daftar query-nya. Kalau yang tidak ada, nanti cari saja. Asal ada show query and connection di atas ini, pencet saja, nanti akan keluar di kanan situ. Yang akan kita tampilkan di worksheet di sini A5 itu adalah query hasil akhirnya. Kita nggak butuh header dan data ini karena semuanya sudah berkumpul di hasil akhir. Maka kita klik kanan hasil akhir, load to table. Existing worksheet-nya di situ. Tidak ada yang dicentang ini. Nggak usah, kita mau tampilkan di sana, nggak usah ke data model. Oke. Dan ini hasilnya. Oke. Sekarang kita sudah bisa mencoba. Boleh di save. Sudah di save. Misal kita akan coba nih. Ini ya. Di sini, ini kan sumber datanya. Antara 2018, saya isi deh, ada tahun 3000. Gitu, isinya angkanya 1000 semua. Nah, sekalian. 1000, gitu, di save. Nah, ini pura-puranya jadi data baru. Nah, ini sekarang kita mau mengupdate si hasil Power Query, klik kanan, refresh. Dan nanti yang 3000 sudah muncul. Oke, ini di bawah juga ada nih yang 3000 muncul. Oke, kalau kita kembalikan lagi, nggak jadi, yang 3000 nggak ada, saya hapus. Saya save. Ini sumber datanya ya, datang lagi sumber data baru, klik kanan, refresh. Maka dia akan hilang lagi, ya kan? Harus di save. Jadi begitu ceritanya. Ini semua yang dipelajari, dan kita jumpa lagi untuk obrolan yang berikutnya. See you.